Aku nih pengen puasa ya, cuma aku mengkonsumsi obat nih, apalagi kalau misalnya ada obat-obat yang rutin dikonsumsi. Betul. Nah itu kan pasti bingung ya minumnya gimana. Pasti mereka juga apalagi kalau ada yang 3 kali sehari atau 4 kali sehari, masa di tengah-tengah harus bolong puasanya. betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, sahabat Jatim. Mudah-mudahan kondisinya selalu sehat, selalu baik, meskipun kondisi sekarang masih berpuasa. Bincang Apoteker Jatim, edisi pertama, podcast pertama, dengan tamu spesial. Siapa nanti kita akan berkenalan, dari mana, dan berpraktek di mana beliaunya. Selamat siang. Pagi menjelang siang. Pagi menjelang siang. Oke. Baik, kita kenal dulu dengan Mbak siapa atau Ibu siapa ini? Aduh, saya masih muda nih. Oh, masih muda ya. Siap, sama berarti. Iya. Kenalan boleh? Boleh. Dengan Mbak siapa? Saya nama panggilan nih. atau Boleh, nama- boleh. Nama lengkapnya Asri Indaning Warni, Oke. bisa dipanggil Asri biasanya. Seorang? Apoteker. Alhamdulillah. Apoteker muda. Apoteker. Oh, apoteker muda, siap. Kalau Mas Boy apoteker apa ya? Apoteker muda juga tentunya ya. Beberapa tahun yang lalu. Oh gitu ya, tetap ya. Baik, tidak masalah Mbak Asri berpraktek di Rumah sakit swasta di Surabaya. Surabaya. Asli Surabaya. Asli Surabaya. Asli Surabaya, Dari- berpraktek di Surabaya. Iya. Luar biasa sekali sahabat Sehat Jatim. Kali ini tamunya Mbak Asri, seorang apoteker dari rumah sakit swasta di Surabaya. Baik, Mbak Asri kondisinya sehat hari ini? Alhamdulillah. Sehat ya? Iya, Alhamdulillah luar biasa. Disehat-sehatin. Oh, disehat-sehatin. Berarti Mas Boy kondisinya tetap sehat ya? Iya, Oh, tetap sehat. sehat dong ya. Saya kebetulan juga sehat. Alhamdulillah. Masih berpuasa hari ini? Alhamdulillah puasa. Alhamdulillah masih berpuasa. Hari ini kita akan diberi tugas untuk memberikan informasi terkait penggunaan obat saat berpuasa. Waduh. Waduh, kebetulan tamu kita sahabat sehat Jatim, seorang apoteker ahli obat. Nah, ini kebetulan sekali. Nanti pas momennya masih berpuasa, kita akan membahas obat di saat puasa. Siap ya Mbak Asri ya? Kita Insya Allah, sharing gitu ya terkait sama, karena Mbak Asri praktisi di rumah sakit, tentunya kan banyak ketemu sama pasien-pasien yang Iya. mungkin mengedukasi tentang penggunaan obat saat berpuasa, kayak gitu kan ya. Iya. Jadi memang sangat penting ini untuk saya untuk mengulas tema ini, penggunaan obat saat berpuasa. Kalau menurut Mbak Asri, bagaimana sih kaidahnya penggunaan obat saat berpuasa itu menurutnya Mbak Asri? Kalau kaidahnya penggunaan obat saat puasa itu ya sebenarnya intinya sama aja ya Mas Boy. Oke. Cuma kan ada beberapa kondisi yang harus diperhatikan dalam minum obatnya. Betul. Kayak gitu. Dan ini penting ya Sangat buat penting ya. diperhatikan. Iya. Tahu nggak Mas Boy kenapa kok penting banget? Kenapa tuh? Kenapa tuh? Karena di luar sana ya, masyarakat di sana itu mungkin bahkan koleganya Mas Boy ya, temen keluarga itu pasti banyak yang menanyakan, aku nih pengen puasa ya, cuma aku mengkonsumsi obat nih, apalagi kalau misalnya ada obat-obat yang rutin dikonsumsi. Betul. Nah itu kan pasti bingung ya minumnya gimana. Pasti mereka juga apalagi kalau ada yang 3 kali sehari atau 4 kali sehari, masa di tengah-tengah harus bolong puasanya. betul. Kayak gitu. Karena kondisi puasa itu kan dari mulai imsak sampai nanti berbuka. Jadi antara jeda waktu dari berbuka tadi sampai imsak, gimana nih cara pengaturan obatnya Iya, gitu. betul. Namun sebelum itu kadang saya berpikirnya gini, apakah perlu sebelum puasa ini kita harus berkonsultasi dulu Mbak? Jadi kondisi misalnya kita boleh nggak nih berpuasa saat kita sakit, ataupun boleh nggak kita berpuasa saat kita mengkonsumsi obat kayak gitu? Harus konsultasi dulu atau seperti apa? Iya, harus sih itu wajib ya Wajib yang ya? pertama. Jadi Oke, yang harus siap. diketahui sama masyarakat di sana kalau misalnya kayak punya penyakit kronis, kayak diabetes atau hipertensi, itu kalau bisa jauh-jauh hari ya Ya, sebelum betul. bulan puasa itu konsultasi dulu ke dokter mengenai kondisinya, apakah ini itu bisa Aman atau tidak untuk puasa ya? betul. Jadi kondisi-kondisi tertentu gitu ya. Takutnya kan kalau misalnya nggak konsultasi terus ikutan puasa ngedrop di tengah-tengah, nah, itu kan lebih bahaya lagi. Dibahayakan. Jadi sahabat Sehat Jatim harus konsultasi dulu sebelumnya. Saya yakin juga kondisi Ramadan sekarang, sahabat Sehat Jatim di rumah pasti juga sudah konsultasi kepada dokternya, kepada apotekernya terkait aman nggak sih saya ketika sakit saat
berpuasa nanti. Menarik sekali ya Mbak Asri, karena ya memang kondisinya sekarang harus, apakah nanti merubah pola minumnya yang mungkin awalnya harusnya pagi, apakah nanti dirubah seperti itu. Iya, betul. Terus kemudian kalau konsep untuk puasanya sendiri dan minum obatnya, kalau menurut Mbak Asri bagaimana? Jadi ada ini dua konsep nih ya, berpuasa dan minum obat. Kalau menurut Mbak Asri bagaimana? Ya, tetap bisa jalan dua-duanya ya Mas Tetap ya. jalan ya, karena Iya. puasa itu ibadah, Wajib, minum ya. obat juga. Kalau ada kondisi tertentu ya minum betul, obat gitu betul. ya. Nah ini kalau minum obat saat puasa ini sebenarnya agak gampang-gampang susah. Betul, Gitu. gampang susah. Gampangnya seperti apa? Susahnya seperti apa nih? Iya, kalau saya gampangnya tuh misal ya kayak obat secara umum Betul, itu betul. ada kan kadang kalau misalnya 1 kali sehari ini gampang banget. Kalau misalnya secara umum kan bisa diminum saat sahur atau waktu buka. Betul. Jadi bisa minum Tidak ada salah masalah satu. ya, tidak ada masalah ketika 1 kali 1 tadi. Benar. Jadi tinggal mengikuti aja sebelum makan atau sesudah makan Oke. kayak gitu. Cuma kalau misalnya 2 kali 1 juga masih gampang nih. Masih Jadi kan gampang. kalau 2 kali 1 ya sama aja waktu sahur dan waktu buka itu. Berbuka. Kalau 3 kali 1 ini agak sedikit dimodifikasi. Mulai dimodifikasi. Konsultasi dengan apotekernya Apoteker. tentunya ya, terkait sama penggunaan yang tadi Iya. ya. Jadi- Untuk 1 kali 1, 2 kali 1 bagaimana? Untuk konsultasi ke apotekernya atau harus ada informasi khusus? Kalau misalnya 1 kali 1 sama 2 kali 1 sih ya mungkin ya kalau orang awam kan masih nggak tahu ya ini benar nggak sih ya kalau misalnya tak konsumsi ini apa ini itu bisa konsultasi ke apoteker. Nah juga harusnya tuh menyebutkan lengkap ya saya mengkonsumsi obat ini namanya apa, aturan minumnya berapa, terus habis itu kadang bisa juga saya biasanya minumnya pagi atau saya biasanya minumnya malam, ini gimana ya Mbak, Mas, kayak gitu. Konsultasi ke apoteker. Itu ya, sahabat sehat jatim, jadi ingat konsultasinya ke apotekernya ketika aturan minumnya sudah jelas. 1 kali 1, 2 kali 1. Tinggal itu diminumnya kapan gitu ya, sahabat sehat jatim, gitu ya. Gitu ya Mbak Atri ya berarti Iya, ya. betul. Kalau harus konsultasi ke apotekernya terkait 1 kali 1 itu kapan diminumnya, 2 kali 1 itu kapan diminumnya, supaya informasi yang disampaikan juga jelas gitu ya. Iya benar. Baik. Kalau untuk tadi dibilangnya kan ada beberapa obat yang diminumnya 2 kali 1, 1 kali 1, 3 kali 1. Kalau lebih dari itu Mbak, misalnya kan ada mungkin ya yang meminumnya 3 kali 1 atau 4 kali 1. Itu harus bagaimana Mbak Asri kalau menurut Mbak Asri? Nah, kalau pada biasa ya, hari biasa bukan puasa, itu kan gampang ya Mas ya. Betul. Pagi, siang, malam. Oke. Kalau misalnya pas puasa ini kan jadwal kita malah sedikit ya. Berapa? 10,5 jaman lah 10 ya. jaman ya, Iya. kurang lebih. Nah, itu biasanya disiasatinya yang pertama itu saat sahur. Terus yang kedua itu pada saat berbuka. Lalu yang ketiga ini kira-kira jam 23 atau bahkan dini hari. Berarti dini hari mau nggak mau harus bangun ya. Nah, itu kan untuk agak minum. susah ya. Susahnya di situ. Kalau itu cuma semua jenis obat atau ada kategori-kategori tertentu? Kalau yang ini masih yang jenis umumnya ya, cara obat secara umumnya. Kalau misalnya obat-obat pereda nyeri sama demam gitu, harus ikut aturan minumnya itu atau enggak 2 kali 1 atau harus 3 kali 1? Nah, itu tergantung. Jadi kalau saya nyeri, apakah nyerinya itu sangat mengganggu, sangat nyeri sekali, atau masih bisa dipotong dosisnya, jadi misalnya 2 kali 1 atau masih bisa karena kayak hanya gitu. cuma nyeri gitu ya, Iya, nggak harus sedang. mengikuti aturan pakainya 3 kali 1 atau 2 kali 1. Jadi Iya, kalau misalnya nyeri, kalau perlu saja bila kan, ya. perlu saja itu tadi ya berarti. Kalau bila perlu saja berarti tidak harus semuanya mengikuti aturannya. Untuk 2 kali 1 atau 3 kali 1 bila nyeri sama Bila demam. kalau Oke. benar. Kalau terkait sama kondisi tetap berpuasa ya, kita kan kondisinya dari buka sampai sahur itu kan memang tadi dibilang apalagi jam harus dini hari bangun. Itu khusus untuk obat-obat yang misalnya harus rutin minum obatnya harus malam bangun, itu berarti ya Pak antibiotik kah Mbak atau seperti apa? Ya, kalau antibiotik itu kan wajib ya. Jadi minum jangan sampai putus, harus Betul. dihabiskan. Jadi kalau misalnya antibiotik itu memang harus diperhatikan jam-jam segini itu harus minum, harus bangun mau nggak mau harus minum, harus bangun. Nah, ada lagi kan antibiotik yang biasanya 4 kali 1 juga kan Mas. Itu bagaimana tuh? Ini juga agak susah nih, karena kalau misalnya 4 kali 1
yang ketiganya tadi kan bisa jam 23, Oke. bisa jam 22. Nah, yang keempatnya ini bisa jam 1 dini hari. Nah, itu kan lebih susah lagi ya. Tidak tidur nih orangnya. Iya, terus sekalian sholat tahajud aja ya. Dari buka terus kemudian kan kegiatan, apalagi kalau bulan Ramadan kan kegiatannya full ya, kegiatan majelis, kegiatan di masjid. Iya, benar. Habis berbuka salat maghrib, terus kemudian mungkin melanjutkan ada pengajian. Terus nanti harus dijadwal minum obat sampai 4 kali. Berarti kalau antibiotik sebenarnya masih bolehkah diminum 3 kali 1 atau 4 kali 1 selama berpuasa, atau harus kondisi-kondisi tertentu? Biasanya kondisi-kondisi tertentu ya kalau antibiotik itu, dan memang kalau dari Kemenkes sendiri juga tidak merekomendasikan kalau ada yang minum 4 kali 1 antibiotik saat puasa. Oh begitu. Jadi Jadi bisa konsultasi lagi lagi untuk dikurangi dosisnya atau diganti dengan obat yang lain. Betul. Seperti itu. Oh baik. Kemudian kalau tadi sudah ya terkait sama puasa itu sendiri, konsep minum obatnya 1 kali 1, 2 kali 1 antibiotik. Berarti saya mengulang sekali lagi terkait sama penggunaan nanti nyeri sama demam tadi ya, bila nyeri atau demam saja kan ya, Iya. diminumnya nggak harus mengikuti aturan Iya. pakainya gitu ya. Mbak Sri, kalau terkait sama penggunaan obat sebelum dan sesudah makan nih, kan kadang kondisinya misalnya kita harus membatalkan puasa dulu. Nah itu bagaimana prinsip sebelum makan, terus kemudian sesudah makan ketika kita harus mengakhiri imsak gitu kan, nggak boleh makan lagi ketika imsak gitu kan, itu batas akhir untuk makan. Sesudahnya nanti bagaimana cara mengaturnya? Mungkin ada saran atau masukan dari Mbak Asri atau informasi yang nanti untuk sahabat sehat Jatim di rumah sangat bermanfaat ini. Ada yang sebelum, ada yang sesudah kayak gitu. Bagaimana Mbak Asri? Ya, kalau misalnya sebelum dulu ya ini ya Mas ya. Jadi kalau sebelum itu biasanya kan ada yang 30 menit sebelum atau bisa 15 menit sebelum. Nah, kalau 30 menit sebelum, kalau misalnya itu diminumnya saat sahur ya berarti kalau bisa kita bangun duluan kan, terus minum obatnya, nanti ditunggu sampai 30 menit baru sahur itu. Jadi ya diusahakan tahu dulu interval waktunya, jangan sampai mepet sama imsak nih kayak gitu. Itu yang sebelum makan sahur ya. Kalau sebelum makan buka ini juga sama sih. Jadi kan waktu buka, waktu azan nih dibatalkan dulu minum air putih dulu ya, terus baru minum obatnya itu. Terus itu kategorinya berarti sebelum makan ketika berbuka. Berarti dibatalkan dulu ya sahabat Jatim, jangan minum obat dulu nih. Jadi dibatalkan dulu, terus kemudian nanti jangan-jangan sebelum azan sudah minum obat gitu kan ya. Keliru nih ya, sama dengan batal puasanya. Jadi azan maghrib, terus kemudian dibatalkan dulu dengan air putih sahabat sehat Jatim, terus kemudian mungkin kalau senahnya kan ada kurma gitu ya, 3 biji kurma atau air putih, baru minum obat yang sebelum makan, terus mungkin bisa sholat dulu gitu ya. Lebih baik. Lebih baik ya, sholat dulu terus kemudian baru makan besarnya. Jadi pasca membatalkan buka puasa tadi, minum obatnya itu kategorinya yang sebelum makan. Kalau yang waktu imsak atau yang waktu sahur berarti bangunnya agak lebih awal gitu ya, lebih awal untuk minum obat yang sebelum makan. Oke. Memang mungkin agak susah kali ya kalau sahur kan agak ngantuk-ngantuk gitu, tapi harus dipaksa. Ya karena kalau kondisi puasa kan kita merubah benar jam tidur ya, yang biasanya jam 2, jam 3 yang nggak terbiasa bangun gitu kan ya, harus dipaksa untuk bangun. Itu terjadi pada diri saya juga ya, sholat tahajud dulu. Nah gitu ya, jadi dengan Ramadan otomatis sebenarnya juga merubah pola yang lainnya juga, termasuk pola makan, karena kan kita nggak terbiasa ya Mbak Asri ya, mungkin makan di jam 2, makan di jam 3 itu kan nggak terbiasa karena itu biasanya juga kondisinya waktu istirahat kan, untuk tidur kan. Sekarang dengan kondisi berpuasa ini kan otomatis jam 2 atau jam 3 kan kadang kita untuk makan sahur. Jadi kebiasaan itu kan kita nggak lakukan selama 11 bulan terakhir nih sahabat sehat Jatim gitu kan ya. Apalagi kalau minum obat saat sahur itu kan juga susah betul kan, jarang juga. Berarti susahnya di situ tadi ya. Kan tadi bilangnya Mbak Asri ada susah, ada gampangnya. Kalau yang gampang-gampang susah, yang gampang tadi seperti itu, yang 1 kali 1, 2 kali 1. Kalau yang susahnya seperti itu, harus ada effort atau semangat untuk bangun di sahur, ada tantangannya. Itu kan yang sebelumnya gitu. Kalau yang sesudahnya bagaimana nih Mbak Asri? Yang sesudahnya sebenarnya gampang sih. Jadi, gampang ya? Iya, cukup gampang. Jadi kalau misalnya pas sahur ya sesudah makan sahur itu bisa langsung minum obat. Tapi misalnya waktu buka itu juga
Ya, seperti biasa. Seperti biasa, jadi ya seperti kayak biasanya kita kalau nggak puasa juga ya setelah makan kayak gitu kan ya. Iya, kayak biasa. Sesudah dan sebelum makan itu tadi ya sahabat Sehat Jatim, mudah-mudahan di informasinya tersampaikan dengan baik. Kalau sebelum tadi harus seperti apa, ternyata memang harus membatalkan buka puasa dulu baru minum obat. Itu kategorinya adalah sebelum minum obat gitu ya, sebelum makan kategorinya. Kalau untuk pas waktu sahur berarti bangunnya agak lebih didahulukan untuk meminum obat. Benar. Kemudian ada juga kemarin ada beberapa yang menanyakan terkait sama kondisi-kondisi sakit yang mungkin kategorinya apa ya sebutannya, kalau sahabat Sehat Jatim menyebutkannya apa, sakit-sakit yang kayak diabetes, hipertensi, kolesterol itu menyebutkannya adalah sakit Penyakit kronis gitu ya. Nah itu ada beberapa pertanyaan kemarin Mbak Asri gitu di chat kayak gitu kan. Kalau saya kondisinya DM, hipertensi, kolesterol, bagaimana nih cara meminum obat saat berpuasa? Boleh nggak, ada kalanya kan ada obat-obat yang kayak diabetes itu kan diminumnya pagi hari, sudah melekat banget gitu kan. Kayak ibu saya biasanya kalau pagi hari setelah subuh pasti kebiasaan rutin adalah minum obat diabetes kayak gitu kan. Obat hipertensi juga ada yang 1 kali 1 di pagi hari. Kalau kondisi puasa seperti ini, selain tadi di awal konsultasi dengan dokter dan apotekernya, kondisinya boleh atau tidak kita berpuasa saat menggunakan obat. Kalau untuk sekarang kondisi-kondisi tertentu, misalnya obat-obat hipertensi, diabetes seperti itu, bagaimana Mbak Asri terkait sama penggunaan obatnya? Mungkin kan Mbak Asri di rumah sakit banyak ya kasus-kasus seperti itu. Iya. Ya, ini menarik ya sebenarnya Mas Boy. Pertanyaannya sangat menarik karena penyakit kronis ini banyak juga ya yang mengidap seperti diabetes terutama. Bahkan anak muda juga ada yang sudah sakit diabetes. Nah, kalau yang ini kalau diabetes ini agak perlu diperhatikan banget karena obat-obat diabetes tuh bukan seperti yang tadi saya jelaskan secara umumnya. Nah, jadi kan banyak macam-macamnya obat diabetes. Yang pertama seperti metformin contohnya. Nah, kalau metformin ini biasanya ada yang diminum 2 kali. Kalau 2 hari ini kan 2 kali ini bisa seperti biasa, sahur sama saat berbuka. Cuman perlu digarisbawahi kalau pas sahur ini kayak diturunkan dosisnya gitu. Karena kan takutnya kalau misalnya minum full pada saat sahur nanti terjadi hipoglikemi atau penurunan gula darah yang sangat banyak. Benar, gitu ya. takutnya nanti malah nggak kuat waktu puasa. Nah, ini yang menarik kadang Mbak. Jadi itu berarti harus konsultasi ke apotekernya ya terkait sama penggunaan obat, terutama untuk pasien-pasien diabetes. Karena kan kondisinya puasa, otomatis tidak ada asupan gula sama sekali dari sahur sampai berbuka gitu kan. Nah, sedangkan di situ ada obat-obat yang dia sifatnya menurunkan kadar gula darahnya. Padahal dengan puasa itu kan secara otomatis sebenarnya kadar gula darah juga turun. Nah, ini kemarin yang banyak ditanyakan sama sahabat Sehat Jatim seperti itu. Penggunaannya bagaimana? Kalau tadi Mbak Asri bilangnya adalah penurunan gula darahnya sangat nanti banyak, kekhawatiran ya. Nah, itu nanti seperti apa untuk ke pasien-pasien tersebut? Ya, jadi kalau misalnya ini pertama harus tahu dulu ya kondisi pasiennya itu kayak gimana. Kadar gulanya itu lebih cenderung aman atau dia tuh memang sering tinggi sekali kayak gitu, atau bahkan kalau misalnya normal kan atau kayak nggak sering tinggi itu kan masih bisa disiasati gitu ya buat puasa. Cuma kalau misalnya ada kondisi yang sudah parah banget diabetesnya, biasanya disarankan untuk kuat apa enggaknya nih puasa. Kalau misalnya nggak kuat, jangan dipaksakan. Jangan dipaksakan. Gitu. Jadi tetap kondisi khusus ya. Kalau kondisi untuk yang sakit-sakit yang kronis ini, jadi kondisi spesial gitu ya. Jadi memang boleh atau tidaknya berpuasa ya dilihat dengan kondisinya tersebut. Ibadah misalnya boleh, tapi kan kita harus melihat dengan kondisi tubuh juga ya. Kemudian terkait sama itu tadi diabetes penggunaannya. Kalau obat-obat diabetes yang diminum biasanya pagi, bagaimana pengaturannya Mbak Asri? Kalau yang biasanya pagi itu? Biasanya pagi itu kayak golongan sulfonilurea ya Mas. Betul. Glimepirid itu contohnya. Jadi kalau misal mengkonsumsi glimepirid atau glibenclamid, gitu kan biasanya memang pasien tuh sebelum makan pagi ya sudah mengetahui. Tapi kalau misalnya pada kondisi puasa ini agak beda. Jadi disarankan untuk tidak
minum pada saat sahur. Kalau biasanya pagi kan sahur. Ya, gitu. kadang khawatirnya seperti itu Mbak Asri. Jadi bikinnya kalau pagi digeser atau ke sahur kayak gitu. Itu benar. berarti kurang tepat ya. Iya, kurang tepat. Jangan oke. sampai pada saat sahur. Jadi kalau misalnya memang itu diminumnya pada pagi hari, tapi waktu puasa minumnya pada buka saja gitu. Waktu berbuka Waktu puasa. berbuka. Oh, begitu. Ya, tahu nggak Mas Boy alasannya kenapa? Kenapa tuh? Waduh. Nah, ini saya malah juga tanya kenapa tuh Mas. Iya. Kenapa tuh Mbak kira-kira? Ini Iya. supaya sahabat Sehat Jatim juga mengerti nih kenapa harus dipindah ke saat berbuka. Iya, kayak kadang kan senang susah ya kalau mindsetnya pagi sahur gitu. Betul, karena sudah melekat banget Mbak. Apalagi ibu saya itu yang sudah lama sekali mengkonsumsinya itu. Benar. Melekatnya ya di pagi hari setelah bangun subuh, setelah sholat subuh pasti udah langsung minum obat diabetesnya itu. Iya, karena ada alasannya nih, ada jawabannya. Kenapa Karena tuh? Kalau misalnya diminum, apalagi golongan sulfonil urea itu Betul, kan betul. sangat cepat untuk menurunkan gula darah. Nah, kalau misalnya diminum pada saat sahur, itu nanti bisa-bisa drop gula darahnya jadi hipoglikemi. Karena itu tadi ya, karena berpuasa ya. Penurunannya cepat, iya. Penurunannya benar juga banget. sangat cepat gitu ya. Jadi kalau misalnya diminumnya 1 kali sehari, itu disarankannya pada saat buka. Berbuka Kayak gitu. puasa. Itu tadi contoh obatnya apa Mbak? Golongan sulfonil urea tadi misalnya? Glimepirid, Glimopirid, glibenclamid, kayak glibenclamid, gitu. glimopirid itu ya yang biasanya Yang diminumnya gitu, iya. pagi ya. Jadi harus dipindah. Nah itu, sahabat sehat, itu tadi ya dipindah ya ke waktu berbuka puasa. Jadi bebatal dulu puasanya dengan sesuatu yang manis gitu ya. Terus kemudian minum obat diabetesnya yang biasa diminum pagi. Jangan ditarik ke waktu sahur gitu ya Mbak Asri ya. Benar. Tapi itu kalau yang 1 kali sehari, Mas. Oke, betul. Kan ada yang golongan sulfonil yang dikasihnya 2 kali sehari. Nah itu bagaimana tuh? Nah, kalau 2 kali sehari ini juga sama sih prinsipnya kayak metformin tadi. Jadi bisa saat sahur, tapi dosisnya dikurangin jadi setengah. Oh gitu. Terus yang satunya itu pada saat buka itu tadi. Yang full. Buka full. Berarti kalau 2 kali 1, yang 1 full waktu berbuka, satunya setengah waktu sahur Sahur, gitu ya. benar. Itu masih aman ya kondisinya untuk kondisi berpuasa ya. Iya, lagi-lagi kembali lagi ke kondisi pasiennya sendiri. Betul. Kalau tadi terkait sama DM, kalau hipertensi nih, kan ada juga yang diminum pagi. Itu nanti iya. dirubah kah atau Kalau misalnya digeser? Kalau tadi hipertensi diabetes ternyata dia harus diganti ke waktu berbuka. Ketika obat-obat hipertensi, apakah juga harus diarahkan ke berbuka atau sahur? kalau hipertensi itu sebenarnya agak enggak terlalu ribet seperti Diabetes ya, Nah, boleh. jadi hipertensi itu kalau misalnya 1 kali sehari ya bisa milih lagi sahur atau buka, itu nggak masalah. Cuma tergantung kondisi dari pasiennya. Biasanya tekanan darahnya itu naik pada pagi harinya atau pada malamnya. Gitu. Kalau terkait sama tensinya gitu ya Mbak, naik atau pagi atau malamnya kan kadang jam 2, jam 3 kan belum bangun nih. Otomatis kan kadang naiknya mungkin di pagi. Lah ini kalau kondisi jam 2, jam 3 bangun kira-kira pengaruh nggak ya ke tensinya Mbak? Kalau menurut pengalaman Mbak Asri di rumah sakit dari pasien-pasiennya mungkin Pengaruh sih. pengaruh ya. Iya. Ya kadang kan memang mungkin ada beberapa yang tidak kebiasaan ya sahabat Sehat Jatim. Jadi karena memang benar kalau puasa itu benar-benar ketika jam 2 atau jam 3 kita harus sudah bangun untuk persiapan untuk Iya. makan sahur. Kadang kan ada yang pekerjaan di rumah misalnya kalau sampai malam akhirnya nggak tidur, ya kan? Nggak tidur sampai nanti bilangnya sambil nunggu sahur aja dah sekalian kayak gitu. Iya. Akhirnya baru tidur. Lah ternyata itu pengaruh ke tensinya ya. Tensinya benar banget. Berarti kalau ada pengaruh ke situ, waktu intervalnya tadi istirahatnya kurang, minum obatnya berarti cenderung diminum waktu sahur. Waktu sahur. Waktu aja. sahur. Jadi bisa maintenance dan tekanannya sampai nanti. Sampai nanti berbuka ya, sampai nanti siang ataupun berbuka gitu ya. Benar-benar. Terus kemudian kalau untuk obat-obat yang lain, misalnya Mbak Asri, kolesterol mungkin? Nah, kalau kolesterol ini juga, kalau kolesterol rata-rata gampang sih Mas, Gampang karena ya? minumnya kan malam hari ya, gitu. Apalagi kayak simvastatin, atorvastatin, mungkin masyarakat di luar sana juga pasti udah kenal lah ya. Mas Boy juga udah pernah minum. Saya kebetulan alhamdulillah belum. Nggak ada ya. Mudah-mudahan selalu sehat. Meskipun usia sudah segini gitu ya. Jangan dulu dah minum obat-obat yang kategori itu gitu. Benar. Ini yang menarik Mbak Asri. Kondisi puasa gitu ya. Kondisi sekarang ketika kita berpuasa dari pagi sampai malam itu benar-benar menahan lapar sama haus gitu kan ya. Ketika kita berbuka puasa, entah ya ini kalau di daerah saya biasanya ada tradisi kayak kita misalnya menyiapkan makanan itu banyak.
gitu nggak ya? Terus mulai dari yang bersantan, mulai dari yang kuahnya yang ya bersantan itu kolesterol, mengandung kolesterol tinggi, gorengan, ya kan? Es campur itu kayak disiapkan semua. Kira-kira ini pengaruh nggak ya ke obat yang harus diminum saat kolesterol itu? Itu Dosisnya dinaikkan atau enggak nih? Karena khawatirnya kalau berbuka nih ya, kalau berbuka gitu kan, kita makannya luar biasa gitu kan ya, nggak sadar ada gorengan, oke, ada lumpia, oke, ada es campur, oke, gitu kan ya, ada telur dadar, oke, jajanan-jajanan gorengan. Itu seolah-olah mau dimakan semua nih. Perlu nggak ya kalau untuk pasien-pasien yang sebelumnya misalnya hanya dosisnya kecil gitu terus kemudian dinaikkan karena tadi mengkhawatirkan ini kolesterol saya kayaknya jadi tambah naik nih. Itu perlu nggak ya kita antisipasi seperti itu? Kalau misalnya untuk menaikkan dosis sendiri itu tidak disarankan Tidak ya. disarankan ya, jangan ya. Nggak tahu juga ya dosisnya. Jadi harusnya kalau misalnya memang minumnya 10 mg ya udah 10 mg. Cuma kan nanti ada efeknya, oh kok kayaknya ini ya apa nggak turun atau lebih sakit. Nah itu kan bisa cek kolesterol lagi. Karena kan itu tadi ya Mbak ya, kita kayak waktu berbuka tuh benar-benar kayak pelampiasan gitu ya. Setelah seharian lewat tadi di jalan, misalnya Mbak Asri mau ke sini tadi di jalan kok sudah ada yang jualan es campur nih, waduh seger banget. Nanti pulang habis dari podcast nih, mampirlah beli gitu ya. Nanti mau sampai rumah ada gorengan, waduh dibeli lagi nih. Minyak-minyak banyak, terus nanti belum lauk-lauknya juga kan ya. Nah, ini kan khawatirnya sahabat Sehat Jatim nih dengan sendirinya menambah dosisnya gitu, khawatirnya kolesterol semakin naik gitu kan, ternyata nggak boleh ya. Jadi itu harus konsultasi ya, harus konsultasi ke apotekernya ya. Iya benar. Jadi juga perlu dimonitoring. Nah itu ternyata PR-nya ya. Kontrol juga makanya jangan tentang puasa terus makan semua. Nah karena ya punya penyakit-penyakit kayak gitu kan harus kontrol. Karena sebenarnya kalau waktu berbuka itu ya sebenarnya nggak harus sebanyak itu ya untuk memakan. Memang keinginannya sih untuk memakan semua gitu kan ya, karena kondisi juga kayak gitu. jadi buka kartu nih. Karena kan kondisinya seperti itu harusnya kan ya. Jadi makan yang seperti biasanya aja ya, seperti kita makan sebelum kita berpuasa gitu kan ya. Kalau memang sudah ada sayur sama lauk ya udah cukup gitu kan. Karena kan ya memang kegiatan kadang tidak selalu harus perlu makanan yang sebanyak itu, tapi entah kenapa ya, apa memang efek dari penjual yang banyak itu juga lapar mata itu ya, lapar mata gitu ya, jadi akhirnya terus kalap gitu ya, beli apapun yang karena kita kondisinya lapar. Jadi kalau kondisi lapar mungkin ya semua serba nggak sadar ingin beli, nanti dimakan ternyata nggak muat gitu ya lambungnya. Wah, menarik. Jadi itu tadi sahabat Sehat Jatim, jangan sampai menambah dosisnya karena kita kondisi puasa itu. Karena kondisi puasa itu kita harus menahan juga dari, termasuk itu juga ibadah ya, kita nggak boleh terlalu berlebih gitu kan ya. Nah, itu. Ya saya boleh nambahin lagi nggak Mas Boy? Jadi kalau misalnya untuk pasien-pasien yang diabetes, hipertensi ataupun kolesterol ini perlu terus monitoring. Jadi kayak pengecekan gula darah sendiri, pengecekan tekanan darah sama kolesterolnya. Nah itu tadi monitoring semua yang terkait sama itu ya, dikonsultasikan. Sekarang sudah ada juga alatnya gitu kan. Alatnya itu ya, bisa cek mandiri gitu ya. Benar. Oke Mbak Asri, terus kemudian ada lagi nih yang kemarin bertanya, terus penggunaan obat vitamin C kira-kira nih. Kalau sekarang kan sudah berjalan puasa, sudah dapat hari ke-9 ya hari ini ya. Nah itu kan sudah mulai banyak nih yang banyak mengkonsumsi suplemen, terutama vitamin C. Kan kadang orang beranggapan dengan meminum obat vitamin C dengan dosis yang tinggi misalnya gitu ya, lambungnya jadi sakit kayak gitu, atau justru malah mual. Karena kondisi puasa kita tidak makan, ada yang langsung bersugesti langsung mual kayak gitu. Itu bagaimana Mbak Asri? Nah kalau mengonsumsi vitamin-vitamin ya, bukan cuma vitamin C itu, kalau ini menurut saya harusnya pada saat kondisi tertentu aja ya. Jadi kan emang vitamin itu kan baiknya kalau misalnya jangan dikonsumsi setiap hari, itu kan juga nggak baik. Memang sih biasanya kan mindset orang-orang kan biar kuat, biar sehat. Itu gitu. Karena ini udah tempur 8 hari nih untuk selanjutnya kan saya harus mengkonsumsi suplemen kayak gitu. Tapi itu juga perlu diperhatikan kalau misalnya minum konsumsi vitamin-vitamin dalam jangka waktu panjang itu kan juga nggak baik buat ginjal ya Mas Boy gitu. Jadi kan kalau mengkonsumsi vitamin C atau vitamin itu pada saat kalau misalnya benar-benar lagi ngutuin aja, lagi ngedrop gitu, dan kalau bisa dosisnya juga jangan tinggi-tinggi kalau untuk
hanya untuk maintenance ya, maksudnya Untuk penjagaan saja ya. tubuh. Jadi nggak perlu. Sama banyak-banyak minum air putih. Nah, itu yang penting ya. Terus mengenai penggunaan air putih juga kan sudah ada takarannya ya dari kementerian. Kalau sebelum puasa kan 8 gelas ya, 8 Ya. gelas. Nah, untuk kebutuhan untuk Ramadan kan juga bisa terpenuhi kan ya dari Iya, 8 gelasnya itu kan. Jadi itu tadi sahabat Sehat Jatim, tidak perlu harus menggunakan suplemen yang terlalu untuk doping gitu ya, bahasanya doping gitu ya. benar. Kalau selagi memang makanannya juga udah bagus, sayur juga udah cukup, buah juga udah cukup, istirahat cukup. Karena kan di beberapa instansi kan juga dalam hal pekerjaan kan jamnya ada yang dikurangkan ya Iya. ketika kondisi puasa kayak gitu. Jadi sebenarnya aman-aman saja penggunaan suplemen, cuman harus kondisi-kondisi tertentu saja Iya, gitu ya Mbak dan Astri. jangan dosis tinggi langsung. Nah itu tadi, jangan dosis tinggi langsung. Konsultasikan semuanya kepada apotekernya ya. Apotekernya nih Mbak Astri yang di rumah sakit, yang di apotik, konsultasi jangan lupa. Oke, untuk yang terakhir nih Mbak, tips aman nih untuk konsumsi obat saat puasa. Kalau tadi sih kita berbicara mengenai banyak hal, nah ini sekarang tips amannya saja. Kalau tips amannya ya tetap ini ya, pertama itu harus konsultasi dulu, terus habis itu kita harus menjadwal ya, kayak oh ini biasanya diminumnya pagi hari, tapi waktu puasa pada saat puasa ya udah dikasih note sendiri aja, sahur sama buka jamnya juga kalau bisa diusahakan pada jam yang sama ya, sahurnya jam berapa, bukanya jam berapa supaya tetap ingat, kayak gitu tipsnya. Terus juga banyak minum air putih, terus itu. menjaga tubuh, kalau bisa juga olahraga juga penting sih. Betul. Gitu. Itu sih. Seperti itu ya. Jadi tipsnya itu tadi, tipsnya dari Mbak Apoteker Astri yang terkait sama tips aman penggunaan obat saat berpuasa. Mudah-mudahan sahabat sehat Jatim yang menonton video ini merasa teredukasi ya. Informasi yang tadi disampaikan Mbak Astri tadi luar biasa, banyak sekali, banyak hal yang ternyata di sana apa yang selama ini kita salah ternyata dibenarkan tadi atau diedukasi dengan benar tadi oleh Mbak Astri. Jadi yang awalnya tadi bagi harus dinaikkan ke dosis saat berbuka puasa atau cara minumnya saat berbuka puasa tadi sudah disampaikan sama Mbak Astri. Luar biasa, terima kasih Mbak Astri yang sudah hadir di podcastnya Bincang Apoteker Jatim. Terima kasih juga, Mudah-mudahan kedepannya tidak malu-malu lagi atau tidak kapok lagi gitu ya untuk Mbak Astri memberikan informasi terkait sama obat di tema-tema yang lain. Semoga kita bisa berkolaborasi terus ya. Wah siap, mantap, pasti itu yang ditunggu ya. Baik sahabat Sehat Jatim, demikian tadi podcast Bincang Apoteker Jatim dengan Apoteker Astri ya, Mbak Astri yang berpraktik di rumah sakit. Mudah-mudahan informasi yang tadi disampaikan membawa kemanfaatan untuk kita semua. Terima kasih yang sudah menonton. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Mbak Astri yang sudah hadir. Mudah-mudahan kita bisa berkolaborasi lagi. Oke sahabat Sehat Jatim, sampai di sini podcast kita. Sampai ketemu lagi di podcast berikutnya bersama Mas Boy. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.